Wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dimanapun kita berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, tabah dan istiqomah tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Segara Wurung. Mungkin tidak banyak orang tahu tentang tempat ini. Suatu tempat yang jarang orang ketahui maupun dikunjungi, hanya beberapa orang yang tahu, kecuali orang-orang asli daerah sana. Segara Wurung terletak di Desa Tangkisan, Kecamatan Merbet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sedikit tentang Segara Wurung. Sejarah mengatakan suatu daerah yang tadinya akan menjadi sebuah samudra lautan yang sangat luas, namun sampai sekarang hal itu belum terjadi. Jika hal itu terjadi, maka daerah Purbalingga dan kota sekitarnya juga akan tenggelam. Banyak juga yang mengaitkan dengan hal-hal yang mistis. Konon banyak warga sekitar daerah Segara Wurung yang mempercayai di wilayah itu ada suatu kerajaan yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, dan banyak lagi legenda di daerah itu. Salah satu yang banyak diketahui oleh masyarakat sekitar adalah legenda sosok Nyi Surti. Tempat itu mengandung sejarah yang sangat dalam dan panjang. Namun kali ini saya tidak akan menceritakan tentang sejarah Segara Wurung itu. Cerita ini dari seseorang yang tinggal di daerah tak jauh dari Segara Wurung ataupun desa Segara Wurung. Alwi, pemuda sederhana berumur 21 tahun, ia hanya tinggal bersama kakeknya bernama Santo. Beliau adalah ayah dari bapaknya Alwi. Ibu dan ayahnya sudah meninggal. Ibunya meninggal saat ia masih berumur 3 tahun. Sedangkan ayahnya meninggal saat bekerja merantau di Kalimantan 2 tahun yang lalu. Ia juga sempat merantau ke Sumatera jualan onde-onde selama 3 tahun. Setelah ayahnya meninggal, ia memutuskan tinggal di kampung bersama kakeknya. Seperti biasa, Alwi setiap hari membantu kakeknya mencari rumput untuk pakan kambing. Terkadang ia membantu tetangganya merawat kebun dan ladang. Bahkan ia bekerja mencangkul sawah untuk membantu kebutuhan setiap harinya. Sore itu, Alwi sedang duduk di teras depan rumah dengan memandangi suasana sawah dan kebun yang sangat luas. Seperti biasanya, sebatang rokok dan kopi yang selalu menemaninya. Tak lama dari itu, dari dalam rumah kakek keluar dan memegang pundak Alwi. Saat itu Alwi yang sedang duduk santai, lalu kakeknya duduk di sampingnya. Dia ngobrol dengan Alwi, tak banyak yang ia bicarakan, seperti obrolan biasa. Sambil ngobrol, Alwi selalu melihat ke sawah, banyak orang lalu lalang di sawah. Alwi terfokus dengan seseorang berjalan melewati pematang sawah, dia berjalan tapi tidak pernah berhenti. Terlihat orang itu berjalan memutari sawah terus-menerus, sampai akhirnya orang itu berlari menuju hutan di ujung sawah tersebut. Di saat orang itu berlari, spontan Alwi langsung bertanya kepada kakeknya sambil menunjuk orang itu, "Kok aneh orang lari di pematang sawah tidak mengikuti jalan? Dia menginjak-injak tanaman padi, tapi tidak ada yang menegur padahal di sawah banyak orang." Namun yang membuat Alwi agak aneh, kakeknya tidak melihat orang itu. Alwi selalu memandangi orang itu, seketika samar-samar orang itu menoleh dan tersenyum menatap ke Alwi dan langsung berlari masuk ke hutan itu. Alwi memastikan lagi apakah kakeknya tidak melihat orang yang berlari tadi di sawah, namun kakeknya tidak melihatnya. Bahkan sore berlalu, Alwi dengan sengaja menunggu dan bertanya kepada petani yang baru pulang dari sawah melewati pekarangan rumahnya. Jawaban seorang petani itu membuat Alwi terdiam sejenak. Perasaannya bercampur aduk, beliau tidak melihat orang berlari di sawah sore itu. Padahal Alwi sadar betul tidak salah lihat, itu benar-benar orang beneran. Menjelang malam, Alwi terus memikirkan kejadian tadi sore dan malam itu seperti biasa tidak ada yang aneh menurutnya. Hari demi hari Alwi selalu teringat kejadian itu, seminggu sudah berlalu. Pagi itu Alwi pergi ke sawah untuk cari rumput. Dengan sabit dan karung di tangan kanannya, ia berjalan menyusuri pematang sawah. Tak seperti biasanya, ia mencari rumput dengan mudah dan cepat terkumpul. Tak butuh waktu lama karungnya sudah terisi penuh dengan rumput yang masih segar. Sambil istirahat di saung, ia menyalakan rokok dan membuat kopi. Alwi duduk dan menikmati pemandangan sawah yang sangat sejuk nan asri itu, membuat suasana hati Alwi tenang. 1 jam setelah itu Alwi melanjutkan untuk pulang. Namun di pertengahan perjalanan tidak jauh dari jalan yang ia lewati, terdapat babi yang sedang terdiam menghalangi jalan. Emang di daerahnya masih banyak babi. Kadang keluar dari hutan melintasi sawah untuk mencari makan. Meskipun ganas selama tidak diusiknya babi itu tidak akan menyerang. Alwi pun sudah terbiasa dengan hal itu. Alwi berhenti dan menurunkan karung yang berisi rumput di pinggir pematang sawah dan menyalakan rokok sambil menunggu babinya pergi. Hampir setengah jam ia menunggu sampai ia menghabiskan 2 batang rokok, babi itu tetap tidak pergi-pergi. Lalu ia berjalan dengan tanpa rasa takut sedikit pun. Namun tanpa Alwi sadari,
Tidak disangka ternyata babi itu berpindah di jalan pematang sawah sebelah ia lewati. Secara tiba-tiba, Alwi pun kaget tersentak langsung berlari. Anehnya babi itu tidak mengejarnya. Karena penasaran Alwi pun menoleh memastikan babi itu tidak mengejar. Alangkah terkejutnya Alwi, babi itu sudah berada di sebelah Alwi dan ia langsung berlari kembali dengan tergesa-gesa berat oleh rumput yang dibawanya. Namun rasa takut menutupi rasa capeknya, terasa sudah jauh Alwi pun berhenti dan memastikan lagi ternyata sudah tidak ada. Ia pun berjalan dengan nafas yang tersedak-sedak, rasa capek dan takut menyelimuti jalannya. Sesampainya di samping rumah tempat kandang kambing itu, Alwi pun penasaran dengan babi itu yang aneh dan kenapa mengikutinya padahal ia tidak mengusik babi tersebut. Ia pun bersandar di pagar teras depan rumahnya, sambil menghisap rokoknya kembali dan tidak mau memikirkan kejadian babi tadi. Namun dari ujung sawah Alwi melihat babi itu kembali. Anehnya ketika babi itu berpapasan dengan orang yang lewat di pematang sawah. Babi itu tembus, seolah orang itu tidak menyadari kalau ada babi sedang melewatinya. Alwi terus memastikan mengamati babi itu. Seketika itu babi berhenti berjalan dan langsung menoleh ke Alwi dari kejauhan. Alwi pun kaget dan bingung. Kok bisa babi itu berbalik badan menatapku? Seru Alwi dengan penuh ketidakpercayaan. Lalu babi itu menunduk-nundukkan kepalanya. Seolah seperti memberi isyarat kepada Alwi dan begitu Alwi berdiri dari duduknya babi itu langsung berbalik dan pergi ke dalam hutan. Rasa penasaran, aneh dan takut menyelimuti diri Alwi. Semenjak kejadian itu mata Alwi lebih sensitif dan peka dalam penglihatannya. Malam itu di saat bulan sangat terang dan banyak bintang-bintang menghiasi langit, tiupan angin pun seperti membawa bisikan-bisikan entah dari mana. Alwi yang sedang memijat kakeknya, dengan nada lirih tapi mantap, ia menceritakan semua kejadian-kejadian ganjil yang selalu menghantuinya. Kakek Alwi pun menanggapi dengan biasa saja seolah sudah tahu dan hal itu tidak akan membuat Alwi celaka dan ia tahu bahwa orang baik pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga. Kakeknya juga berpesan kepada Alwi, jangan tinggalkan sholat, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baca sholawat dimanapun kamu berada. Insya Allah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamamu dan menjagamu. Alwi pun mengangguk mengerti apa yang sudah dikatakan kakeknya. Semenjak itu, Alwi memutuskan untuk pergi ke hutan di ujung sawah tersebut. Esok hari, pagi begitu cerah Alwi pergi ke rumah saudaranya yang ada di desa seberang. Rencananya ia tidak ingin pergi sendirian ke hutan itu. Sekitar 20 menit perjalanan menuju saudaranya. Di sepanjang jalan Alwi sering berpapasan dengan orang-orang yang mau ke sawah bahkan ada juga yang mencari rumput. Rumah saudaranya terletak di perbukitan. Alwi lebih suka berjalan daripada naik kendaraan, karena jalan menuju rumah saudaranya sangat sulit dan terjal. Sesampainya di rumah saudaranya Alwi pun bertemu dengan Pak Yono dan Ibu Ati. Beliau adalah orang tua dari Umang, saudaranya Alwi dan Umang adalah anak bungsu dari Pak Yono dan Ibu Ati. Kakak-kakaknya sudah menikah semua dan tinggal di luar kota. Jadi di rumah itu hanya Umang dan kedua orang tuanya. Alwi pun disambut dengan hangat oleh orang tuanya Umang. Seperti biasa Alwi juga sudah seperti anak sendiri oleh orang tuanya Umang. Alwi pun ngobrol dengan Pak Yono di depan rumahnya. Karena si Umang lagi pergi ke pasar menjual burung-burung yang ia pelihara. Umang orang yang hobi sekali dengan burung dari kecil. Meski umurnya yang lebih tua 4 tahun dari Alwi, Pak Yono sambil menyeruput kopi dan rokok lintingan di tangannya menanyakan kakek Alwi dan obrolan pun begitu panjang sambil menunggu Umang pulang. Hampir 3 jam Alwi menunggu, tak lama dari itu terdengar suara motor tronton yang biasa dipakai Umang. Umang pun sampai ke rumah, sambil membawa kandang burung. Weh Alwi sudah lama tidak bertemu. Sapa Umang di depan pintu, Alwi pun tersenyum sambil menjawab, baru 2 minggu ini, belum lamalah, kocak kamu. Kami pun tertawa. Tak lama setelah Umang beres-beres dari belakang rumah, ia pun duduk di samping Alwi. Alwi langsung mengatakan tujuannya bahwa ia ingin sesekali ikut Umang mencari burung. Karena biasanya Umang sering mencari burung ke hutan di ujung sawah dekat dari rumah Alwi. Dalam hati Alwi hanya ingin lebih tahu di dalam hutan itu. Sebagai alasan ia ingin ikut berburu burung bareng Umang. Umang pun mengiyakan ajakan Alwi. Bahkan mau setiap Umang berburu burung pun gak apa-apa jika Alwi mau ikut. Tumben kamu mau ikut berburu burung, ucap Umang. Alwi pun menjawab, saya ingin cari suasana baru saja biar tidak bosan di rumah terus. Lah kalau lagi gabut di rumah main saja ke sini, ucap Umang lagi. Siap Mang hehehe, jawab Alwi dengan rasa senang. Obrolan pun tak terasa sudah sore. Alwi pun berpamitan untuk pulang dan diantar oleh Umang menggunakan sepeda motor bututnya. Di jalan Umang berbicara tentang alas elor, hutan yang berada di ujung persawahan dekat rumah Alwi. Umang mengatakan 2 hari lagi ia akan pergi ke hutan itu. Umang yang akan menjemput Alwi ke rumah dan sedikit penjelasan dari Umang bahwa alas elor adalah hutan yang sangat rimbun dan banyak sekali satwa liar di dalamnya. Namun banyak juga hewan-hewan aneh.
Tapi kata Umang selama kita tidak mengganggu dan tidak berulah macam-macam insya Allah tidak akan celaka. Tenang saja aman, seru Umang dengan guyonannya. Alwi pun mendengarkan dengan serius. Tiba-tiba Umang langsung menarik gas motornya. Alwi yang sedang serius mendengarkan ucapan Umang, langsung kaget dan hampir jatuh dari motor. Hehehe, seru Umang dengan ketawa ngakak. Jantung Alwi hampir copot saat kejadian itu. Namun itu hanya dianggap guyonan semata. Mereka pun tertawa lepas. Segala sesuatu jangan terlalu dibuat sepenting itu, ucap Umang. Alwi pun mengiyakan perkataan Umang. Alwi pun belum berani mengatakan kejadian ganjil yang ia alami sebelumnya. Setibanya mereka di rumah Alwi, Umang pun langsung pamitan karena waktu sudah mau maghrib. Setelah salaman sama kakek Santo, ia pun langsung naik motornya dan pamit balik ke rumah. Esok harinya, Alwi seperti biasa mencari rumput buat pakan kambing kakeknya. Ia juga sempat disuruh bantu tetangganya benerin pagar rumah yang sudah rusak. Siang itu, Alwi duduk di teras depan rumahnya sambil ngopi dan rokok yang selalu menemaninya. Sedangkan kakeknya sedang pergi ke rumah Pak Jumadi karena ada kepentingan. Pak Jumadi adalah ketua desa dan orang paling disegani di kampung itu. Ia sangat dihormati bukan karena harta kekayaan ataupun sebagai kepala desa. Namun Pak Jumadi adalah sesosok yang mudah berbaur, ramah dan sangat dipercaya oleh masyarakat. Kembali ke Alwi yang termenung di teras rumah, Alwi yang sedang memikirkan alas elor, hutan di ujung sawah dekat rumahnya, ia selalu terbayang-bayang sosok orang dan babi kemarin itu. Sambil memandangi sawah yang sangat hijau, tiba-tiba terdengar suara orang minta tolong. Alwi yang mendengar suara itu samar-samar, langsung mencari sumber suara itu. Dari belakang rumahnya semakin jelas suara itu, lalu Alwi berlari ke belakang rumah. Ia melihat seseorang berlari melewati kebun dan sawah sambil bersorak keras meminta tolong. Dengan gercep Alwi pun langsung memanggil dan menghampiri orang tersebut. Setibanya, ternyata ia Pak Wahid, tetangganya yang rumahnya tak jauh dari rumah Alwi. Jaraknya sekitar 3 rumah dari perkarangan rumah Alwi. Alwi pun langsung menggendong beliau karena badannya penuh dengan luka dan baju yang dipakai Pak Wahid juga sudah sobek. Ia ternyata baru saja dikejar babi hutan. Pak Wahid juga sempat terkena seruduk oleh babi hutan. Sesampainya di rumah Alwi langsung mengambil obat-obatan yang ia punya dan membawa air hangat. Sembari memberikan air minum dan mengobati Pak Wahid. Beliau sangat kelelahan. Sambil bersandar pada tiang teras, Pak Wahid menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Bahwa beliau membuat kolam ikan dari sebagian kebun dan persawahannya. Namun saat ia lagi memberi pakan ikan dari samping kolam yang terdapat tanaman pisang, sekilas ia melihat hewan yang cukup besar. Ia kira itu kerbau ataupun sapi. Namun saat didekati hewan itu ternyata babi hutan. Sempat Pak Wahid mundur beberapa langkah sambil mencabut batang bambu dari pagar kolam itu. Dengan rasa sedikit takut Pak Wahid mendekati mau mengusir babi itu. Namun seketika babi itu berbalik memandang Pak Wahid, beliau terdiam tak bergerak sedikit pun. Panas dingin bercampur rasa takut melihat mata babi itu yang sangat besar berwarna merah. Badannya kurus tapi kepalanya sangat besar seperti kepala sapi jantan. Babi itu perlahan berjalan memutari kolam itu. Dengan gemetar Pak Wahid hanya bisa mematung memandangi babi itu mulai mendekat. Dalam diamnya, Pak Wahid selalu membaca sholawat dan surat-surat Al-Quran yang dia hafal. Sekitar 2 langkah dari samping Pak Wahid berdiri, babi itu mengendus pakan ikan yang tergeletak di sebelahnya. Lalu babi itu memakan pakan ikan tersebut dengan rakus. Pak Wahid yang dari tadi hanya mematung sambil memandanginya. Sedikit demi sedikit Pak Wahid mulai bisa bergerak kembali dan mulai berjalan menjauh dari babi itu. Namun apesnya Pak Wahid malah terpeleset dan terjatuh. Pada saat bersamaan babi itu langsung menerjang Pak Wahid, ia pun langsung terpental menabrak pagar kolam itu. Pak Wahid pun langsung berdiri dan berlari meninggalkannya. Tanpa ia sadari babi itu juga mengejar mengikuti Pak Wahid dari belakang. Ia pun berlari sampai terjatuh dan kesandung mencari pertolongan hingga bertemu dengan Alwi. Alwi pun mendengarkan dengan serius sambil mengobati luka di tangan Pak Wahid. Saat siang itu, kondisi Pak Wahid sudah mulai membaik. Alwi pun langsung mengantarkannya pulang. Setelah mengantarkan Pak Wahid, sesampainya di rumah Alwi berpapasan dengan kakeknya yang baru balik dari rumah Pak Jumadi, kami pun pulang bersama. Sampai di rumah Alwi pun menceritakan tentang Pak Wahid kepada kakeknya. Kakek Santo menghela nafas dalam-dalam dan berkata pada Alwi, "Jika kamu bertemu babi itu, berjongkoklah lalu jangan menatap mata babi itu. Jika kamu sudah menatap babi itu, larilah mencari pohon dan panjatlah." Alwi pun mengangguk-angguk sambil bertanya, "Apa itu babi hutan asli atau bukan?" Kakeknya pun tersenyum dan berkata, "Itu bukan babi biasa, itu jelmaan dari makhluk lain." Lalu kakeknya menatap Alwi dengan wajah yang tenang. "Sudah gak apa-apa. Selama kita masih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Gusti Allah selalu menjaga kita." Alwi hanya bisa mengangguk lagi sambil bersyukur atas anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjaga dirinya dari mara bahaya. Sambil mengingat kejadian saat ia bertemu babi seminggu yang lalu,
Rasa penasarannya pun semakin menggebu-gebu akan kejadian-kejadian yang ia alami sebelumnya. Satu hari sebelum pergi ke alas Elor, seperti biasa Alwi mencari rumput untuk pakan kambingnya. Setelah selesai Alwi pergi ke rumah Bang Ucok, karena tadi malam ia menyuruhnya untuk datang ke rumahnya besok pagi. Katanya ada kepentingan mendadak. Karena rumah Bang Ucok melewati rumah Pak Wahid. Ia pun menyempatkan diri ke rumah Pak Wahid hanya sekedar menjenguk keadaannya apakah sudah membaik. Sesampainya di rumah Pak Wahid, Ibu Im istri dari Pak Wahid sedang menyapu halaman rumahnya. Ia pun menyapa Ibu Im dengan ramah dan menanyakan Pak Wahid. Tapi Pak Wahid lagi pergi ke pasar, kata Bu Im sambil meletakkan sapu di pagar rumahnya. Alwi menanyakan bagaimana keadaan Pak Wahid pada Bu Iem. Beliau sudah mendingan kok Alwi, cuman tinggal sedikit lukanya yang belum kering. Ia juga sempat dipijat. Alhamdulillah sekarang sehat dan mengucapkan terima kasih kepada Alwi yang sudah menolongnya. Alwi pun tersenyum sambil berkata, Alhamdulillah syukurlah Bu kalau begitu semoga cepat lekas sembuh Pak Wahid ya Bu. Setelah ngobrol sebentar Alwi pun berpamitan ke Ibu Iem, mau ke rumah Ucok karena ada kepentingan. Alwi pun pergi ke rumah Bang Ucok. Dari samping rumahnya ia memanggil Alwi yang baru saja mau masuk pekarangan rumahnya. Alwi pun langsung menghampirinya. Assalamualaikum Bang, maaf agak siang saya baru kesini. Tadi habis cari rumput dulu. Waalaikumsalam, duduk di sini saja ya. Sudah gak apa-apa, santai hehehe. Lagian aku juga habis bersihin kandang burung dari tadi. Sebentar ya, tak bersihin pakan burung dulu. Ia pun masuk ke dalam rumah. Alwi sambil melihat burung peliharaan Bang Ucok yang sangat banyak. Tak lama Bang Ucok keluar dari rumah sambil membawa kopi dan cemilan. Bang Ucok duduk di kursi panjang di samping Alwi sambil menyalakan rokok yang baru saja ia ambil. Gini, aku mau nanya-nanya sedikit sama kamu Alwi. Kemarin kan aku habis bertemu sama Umang di pasar. Ia mau pergi ke alas Elor cari burung. Katanya bareng kamu. Iya Bang, rencana besok pagi kita mau berangkat. Kemarin juga aku habis beli burung dari Umang, dia juga bilang. Burung itu aku dapat dari alas Elor. Dengan rasa penasaran juga ia pun ingin pergi ke hutan itu. Besok pas mau berangkat aja aku ya. Alwi pun dengan rasa nggak enak mengiyakannya. Iya Bang gak apa-apa, malah tambah rame juga kan lebih baik. Oke lah kalau begitu, santai saja masalah perbekalan makanan, kopi dan rokoknya aku tambahin. Aku juga gabut di rumah terus, kali-kali lah sama healing-healing hahaha. Seru Bang Umang sambil ketawa. Iya terserah Bang Ucok saja lah soal perbekalan, yang penting besok aku tak ngomong dulu sama Bang Umang. Lagian saya juga kan yang mau ngikut dia berburu burung. Iya cocok lah, aku sama Umang sudah dekat juga kok, jadi gak usah dipikirin gak enak sama Umang. Alwi dalam hatinya pun merasa senang dan masih gak enak, karena ia yang paling muda di antara mereka. Banyak yang ia obrolin. Sempat juga Bang Ucok bercerita tentang kehidupannya setelah ditinggal istrinya. Ia juga mengagumi Alwi dan mensupport Alwi meskipun sudah ditinggal kedua orang tuanya. Dukungan dan nasihat dari Bang Ucok membuat Alwi merasa senang dan juga sedih. Ternyata Bang Ucok berbeda orangnya. Tak seperti apa yang Alwi pikirkan, karena kebiasaannya selalu mengutamakan burung terus. Dan banyak juga dari warga sekitar yang mencemoohnya bahkan ada juga yang mencibirnya. Namun ternyata ia adalah orang yang peka dalam kehidupan. Alwi pun mulai terbiasa dan nyaman dengan Bang Ucok waktu itu. Meskipun Bang Ucok orangnya banyak guyon tidak serius namun kata-kata dia membuat Alwi semakin tahu tentang kehidupan. Sambil merokok, sedikit Alwi menceritakan tentang kejadian yang dialami Pak Wahid kemarin. Ada yang aneh dengan babi yang menyeruduk Pak Wahid, ucap Alwi dengan penasaran. Bang Ucok pun menanggapi hal itu dengan guyonannya namun masuk akal. Aku pun pernah dikejar babi juga, bahkan diseruduk sampai bergelut sama babi, hampir sama ciri-ciri perawakannya dengan babi itu. Benarkah Bang? Kok bisa sampai kejadian seperti itu? Sambil menyedot rokoknya, Bang Ucok memejamkan mata sebentar lalu membuka matanya kembali. Raut wajah Bang Ucok seperti menyimpan kenangan lama yang sulit untuk dilupakan. Matanya sedikit berkaca-kaca. Itu kejadian itu yang membuat istriku meninggalkanku. Aku sudah menyelamatkan adiknya yang masih kelas 4 SD dari amukan babi yang sangat ganas itu. Namun setelah 1 bulan aku difitnah oleh kedua orang tua istriku. Maaf Bang, saya tidak bermaksud dan tidak tahu jika hal itu pernah membuat Bang Ucok seperti itu, daripada membuat Bang Ucok lebih sedih karena itu. Gak apa-apa aman-aman bro, setidaknya itu bisa buat kamu pengalaman, dan lega juga kan perasaan aku jika hal itu diceritakan. Sambil membuat kopi lagi, Bang Ucok menceritakan kejadian 4 tahun yang lalu. Kau tahu Alwi, selain keluargaku yang tahu tentang ini, baru kali ini aku cerita kepada orang lain. Cerita itu 4 tahun yang lalu saat keluarga dari Sofia yang tinggal di Bandung datang silaturahmi ke rumahku. Sudah lama dari aku menikah dengan Sofia keluarganya jarang ke rumahku.
Ayah dan ibu Sofia dan kedua adiknya yang bernama Rizal dan Izul. Sulit untuk membedakan mereka karena dari wajah, warna kulit dan tinggi pun sama. Mereka hanya beda 9 bulan umurnya. Mereka datang karena kangen sambil liburan di desa tempat tinggal Ucok. Aku pun senang sekali menyambut kedatangan mereka. Setiap hari mereka lalui hari dengan senang gembira. Dari keliling desa maupun jalan-jalan ke sawah. Kejadian itu bermula saat mereka jajan jalan menyusuri persawahan. Mereka sangat menikmati pemandangan sawah dengan senang gembira pagi itu. Sambil mencari sayur sawah yang sangat banyak untuk dimasak. Rizal dan Izul berlari kejar-kejaran di pematang sawah hingga si Izul terpleset nyungsep nyebur di sawah. Aku pun langsung lari mengangkat tubuh anak itu dengan gercep. Zul, hati-hati kalau lari. Jalanan sawah itu licin, ucap Ucok sambil membersihkan lumpur di mukanya. Rizal pun mendekat dan menatap Izul yang mukanya merah hampir nangis. Seketika itu langsung aku tenangkan sambil menggendongnya pulang. Namun setelah sampai di rumah Rizal dan Izul yang baru saja mandi menghampiri aku. Paman, nanti sore cari ikan yuk ke sawah yang tadi. Di sungai kecil samping sawah banyak ikannya aku lihat tadi, ucap Izul sambil mengelap rambutnya dengan handuk. Aku pun mengiyakan ajakan dua anak itu. Tapi kalian harus kita izin dulu sama bapak ibumu ya, biar tidak khawatir. Sore itu aku pun mencari seser dan mengambil ember di gudang belakang. Setelah ketemu, aku duduk di samping rumah sambil ngerokok. Tak lama mereka berdua pun menghampiriku. Paman, kami dibolehin pergi ke sawah lagi untuk cari ikan, ucap Rizal sambil membenarkan topi di kepalanya. Ya udah, ayo pergi. Aku pun langsung mengambil seser dan ember dan langsung berangkat ke sawah. Setibanya di sana aku pun langsung nyebur ke irigasi sawah tersebut, tak butuh waktu lama ember pun cepat terisi. Dari ikan gabus, wader pari dan ikan lele lokal masuk ke dalam seser itu. Setelah menyusuri irigasi itu aku pun istirahat di samping gubuk kecil di samping sawah sambil memandangi Rizal dan Izul yang lagi mainin ikan di ember. Namun tanpa aku sadari Rizal berjalan menyusuri irigasi sambil membawa seser di tangannya. Tak jauh dari gubuk sekitar 20 meter Izul berteriak seru sambil berkata, "Paman, itu Rizal dapat ikan gabus besar sekali." Sambil berlari mendekati gubuk. Aku pun langsung berdiri dan menghampiri Rizal bersama Izul. Namun saat aku melihat Rizal sambil ketawa-ketawa saat membawa ikan gabus di sesernya, tak jauh di belakangnya sekitar 50 meter dari Rizal, jantungku berdetak kencang saat melihat babi yang begitu besar berjalan semakin cepat ke arah Rizal. Seketika aku langsung menyuruh Izul untuk balik ke gubuk dan berlari ke tempat Rizal dengan nada yang keras aku memanggil, "Zal, cepat lari ke sini." Saat bersamaan babi itu semakin dekat. Aku pun langsung meraih tubuh kecil itu lalu melompat ke samping dan apesnya aku terpleset dan jatuh. Rizal pun terlempar sedikit ke samping. Hampir saja kena seruduk babi. Gumam aku sambil meraih badan Rizal lagi. Namun babi itu berbalik lagi seperti mau menyeruduk. Seketika itu aku langsung menyuruh Rizal pergi ke gubuk dan diam di sana bersama Izul. Aku pun memancing babi itu supaya teralihkan tidak mengejar Rizal. Dengan rasa takut dan marah karena babi itu mau menyeruduk keponakanku. Aku pun mengambil seser dan langsung memukul sambil menghindar saat babi itu menyerang. Namun seser itu langsung rusak. Tanpa aku sadari babi itu menyerang lagi dan mengenai badanku dan aku pun terpental agak jauh. Di saat aku terbaring kesakitan darah keluar dari mulutku, babi itu mau menyerang lagi. Namun dengan susah payah aku berdiri dan mengangkat batu yang cukup besar lalu sambil sedikit menghindar aku menghantamkan batu itu pas di atas kepala babi tersebut. Babi itu langsung sempoyongan dan tersungkur ke dalam irigasi. Aku pun langsung menghantamkan batu itu terus-menerus sampai darah pun keluar dari mulut dan mata babi itu. Hingga babi itu sekarat dan mati di tempat itu. Dengan rasa lega dan lelah perlahan aku berjalan menuju ke gubuk tempat Rizal dan Izul bersembunyi. Alangkah terkejutnya aku, Izul sedang menangis sambil membangunkan Rizal yang sudah pingsan. Aku pun langsung membopong Rizal dan menggendong Izul dengan sisa tenagaku ke rumah. Sesampainya di rumah, mertuaku dan Sofia panik penuh rasa cemas dan khawatir. "Apa yang baru saja terjadi, Mas?" tanya Sofia sambil menangis. Aku pun bingung menjelaskan. Sudah-sudah, nanti saja, aku tak bersih-bersih dulu." Sambil menurunkan tubuh Rizal yang belum siuman. Malam itu di rumah dipenuhi dengan ketegangan. Aku pun mulai menjelaskan kronologi semua kejadian tadi sore. Semua terdiam dan menangis, aku pun langsung menghampiri Rizal yang masih belum bangun. Aku langsung mengelus kepalanya sambil membaca doa-doa yang kakeknya ajarkan. Lalu mencipratkan air ke mukanya. Tak lama Rizal pun siuman. 2 hari setelah kejadian itu mereka pun pulang ke kota. Rizal pun sudah membaik. Namun 1 bulan setelah kejadian itu, Sofia sering terduduk sambil ngelamun. Tapi ketika aku tegur katanya tidak apa-apa.
Sampai ada kejadian Sofia kesurupan hingga kejang-kejang. Setelah sembuh ia berkata, "Aku pingin pulang ke tempat orang tua mas. Aku sudah tidak kuat, setiap hari selalu mimpi buruk dan aku selalu didatangi makhluk yang menyeramkan. Aku pun sangat bingung tidak tahu apa yang terjadi pada istriku. Aku saat hari itu juga langsung mengantarkan Sofia ke kota. Sesampainya di sana aku menceritakan kejadian yang dialami Sofia. Namun bukannya merasa kasihan kepadaku, malah aku difitnah dituduh memakai pesugihan tanpa ada keterangan ataupun bukti apapun. Sofia yang sudah terbawa emosi karena ucapan ibunya. Ia bukannya mendukung aku. Sofia juga marah dan kecewa kepadaku. Saat itu juga ia langsung meminta aku untuk menceraikan dirinya sebelum ia lebih parah lagi. Aku yang tidak tahu apa-apa hanya menangis menahan rasa perih di hati. Ya sudah jika itu keputusan yang kamu pilih. Maaf, aku berani bersumpah jika aku tidak pernah memakai pesugihan ataupun barang apapun itu. Terima kasih atas semuanya. Aku pun langsung pergi meninggalkan rumah itu. Dengan hati yang sudah hancur aku pulang ke kampung. Alwi hanya bisa terdiam. Ia merasa kasihan. Gimana ya bro? Sedangkan Tuhan sudah mengatur kehidupan setiap seseorang kan? Kita hanya bisa menerima, menjalani dan mensyukurikan. Alwi hanya bisa mengangguk tidak tahu mau ngomong apa. Lalu Bang Ucok berkata, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisinya yang penting ngopi sama udut Pak D. Hahaha. Sambil ketawa Bang Ucok, mengalihkan pembicaraannya. Alwi pun meringis sambil menghisap rokoknya, mereka pun bercanda sambil ketawa-ketawa.